Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil ma'rifa sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bis sabil. Alayah sadaqallahul adzim ma'nahu wallahu a'lam bi muradihi. Dan melanjutkan materi kajian yang tertunda dalam kajian ilmu fikih kitab Kifayatul Akhyar yang masih di jilid ke-1 halaman 196 yang berkaitan dengan zakat fitrah, yang semoga berkumpulnya kita menjadi wasilah dan juga sebabiyah bertambahnya taufik dan hidayah, maghfirah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama harap ridha dan rahmat Allah, mari kita melanjutkan lagi materi kajian yang tertunda dalam pembahasan zakat fitrah, bahwa dalam qauluhu fayukhriju sa'an min kutibaladihi wa qadruhum satu artalin wa sulusun bil iraq. Dikeluarkan zakat fitrah itu ukurannya adalah 1 so', yang mana ukuran 1 so' dari 4 madhab sudah kita ketahui. Dan juga ada kalimat min kutibaladihi, yaitu dari sesuatu yang diambil manfaat atau yang menjadi bahan pokok di negaranya. Dalam bahasa ini wama fil wasit saraha bihi sahibun dahoiri wa kalamu syaril muhaddab walal asnayu yaqtadi. Apa yang telah dituturkan di dalam kitab Al-Wasit telah diterangkan pula oleh pemilik kitab Ad-Dakhair. Dan apa yang dikatakan oleh Syarah Muhaddab, menurut Imam Al-Asna'i condong terhadap pengertian bahwa yang dimaksud kutul balad adalah annal murada bi kutil balad innama huwa fi waqti minal awqat. Yang dimaksud kutul balad adalah berlaku di dalam satu waktu dari beberapa musim. Maka qala patapaton lahu, maka hendaklah kamu berwaspada terhadap masalah ini. Bahkan gambarannya wa suratu mas'alati syar'il muhaddab allazi dzakarahu al-Hasna'i bima idza kanu yaqtatuna ajnasan la ghaliban fiha. Gambaran masalah yang dituturkan oleh Al-Asna'i di dalam Syarah Al-Muhaddab yaitu demikian, yaitu seumpama para muslimin memakan bermacam-macam jenis bahan makanan yang berbeda-beda, yang kesemuanya tidak merupakan bahan makanan yang lumrah di negaranya. Seumpamanya laukanu yaktatuna kumhan mahluton bisair wa bidurratin au bihimmasin wa nawidzalik, yaitu apabila semua penduduk memakan bahan makanan berupa gandum yang dicampur dengan sair atau dicampur dengan jagung atau kacang atau lain sebagainya. Fa in kana ala sawain takhayyara wa ila wajabal ihraju minal aksar.
Maka jika syair atau dicampur atau bahan makanan itu bersamaan sama banyaknya, maka boleh memilih. Dan jika ada perbedaan maka wajib mengeluarkan mana yang lebih banyak. Gitu. Maksudnya contoh misalnya di Kondang Jaya, makanan pokoknya itu beras yang dipasak menjadi nasi, tapi dicampur jagung. Jadi makanan pokoknya itu nasi campur jagung misalnya. Makanan pokoknya itu mana yang harus dikeluar ketika berzakat, apakah pakai beras apa pakai jagung? Nah itu, karena makanan juga dua jenis. Nasi campur jagung. Nah, di sini di dalam Al-Muhadzab dijelaskan ini walaupun jarang terjadi gitu. Tapi kalau misalnya ada suatu daerah ketika kita melihat oh pernah ngaji di Al-Islah gitu aja. Gitu ya. Kalau YouTube mah bisa hilang. Ya. Pun kalau punya kuota gitu. Maka di sini dikatakan apabila banyaknya beras sama jagung itu sama. Contoh misalnya berasnya setengah liter, jagungnya setengah liter dipasak. Nah itu. Maka ketika berzakat boleh memilih, boleh pakai jagung, boleh pakai beras. Nah itu. Karena dominan di lingkungan itu ada yang punya beras gak punya jagung, ada yang punya jagung gak punya beras. Nah itu. Kalau makanan pokoknya di lingkungan itu, di negara itu, ya sekupnya sekarang berarti daerah, gitu kan? Sekupnya adalah daerah kalau sekarang. Jadi balad di sini. Maka karena rata semua membutuhkan, fakir miskin itu butuh beras, dia butuh jagung, karena tidak akan jalan makan kalau cuma nasi tanpa dicampur jagung atau jagung tanpa dicampur nasi. Yaitu. Nah, apabila sama maka boleh memilih. Boleh pakai jagung, boleh pakai beras. Tapi itu. Wa ila wajabal ikhraju minal aksar. Apabila tidak seimbang banyaknya, contohnya banyakkan beras daripada jagung. Gitu. Kalau berasnya misalnya seliter, jagungnya hanya 1 gelas, misalnya itu. Campurannya, maka yang dikeluarkannya adalah beras. Nah itu. Karena kalau makan nasi tanpa jagung pun tetap akan jalan, akan menjadi sebuah tenaga. Gitu. Itu diantaranya. Makanya kan makanan pokok itu adalah nasi. Uang apa nasi? Belum ada Imam Syafi'i itu. Yang dimakan berarti kan nasi. Punya uang gak makan, jadi tenaga gak? Gitu. Mau dimakan uangnya. Nah, kalau di madhab Imam Syafi'i, tapi kecuali madhab yang lain boleh, gitu kan? Seperti madhab Imam Malik. Boleh misalnya pakai uang, gitu kan? Nah ini diantaranya. Walaupun sudah makan bakso, sudah makan lontong, sudah makan buras, pagi-pagi itu bubur semangkok, buras 5, bala-bala 10. Pas ditanya jam 8, Pak sudah makan belum? Tadi pagi makan apa? Ya tadi mah makan bubur. Nah, itu tandanya berarti yang dianggap makanan pokok adalah nasi. Yang bahan bakunya adalah beras. Dan tidak boleh mengeluarkan zakat ketika beras sudah menjadi tepung. Itu yang sudah kita ketahui di belakang ya, sudah dijabarkan.